Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Stiva B 2020. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gila Tasya Sarunan dan teman-teman saya yang pertama Eva Brilian Pratiwi, yang kedua Ainun Rizky Fadila, yang ketiga Hajra, yang keempat Tiara Devi Ramadhani, yang kelima Nur Syam Hidayah Rahma Ismail, yang keenam Karmisyal Ayu Madatu, yang ketujuh Tipal Maton, yang kedelapan Afrilinda T. Rani Tandian, dan yang kesembilan adalah Elni Monika Dila. Di sini, kami akan menjelaskan tentang yang pertama, karbohidrat meliputi penggolongan, yang kedua, biosintesis karbohidrat, dan yang ketiga adalah gula dan obat yang mengandung gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehida, disebut polihidroksialdehid atau aldosa, atau berupa keton disebut polihidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian di atas, berarti diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Rumus umum pada karbohidrat adalah CnH2ON atau CnH2nON. Biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam, dari namanya molekul yang terdiri dari karbon dan hidrat, mempunyai rumus molekul CH2ON untuk monosakarida, disintesis dari CO2 dan metabolisme. Karbohidrat di dalam organisme memiliki berbagai peranan. Yang pertama, fungsi primer, cadangan energi jangka pendek, gula sebagai penghasil energi. Yang kedua, fungsi sekunder, cadangan energi jangka menengah, pati untuk tumbuhan, dan glikogen untuk hewan dan manusia. Yang ketiga, fungsi lainnya, memiliki 5 poin. Yang pertama, komponen struktural sel. Yang kedua, simpanan energi, bahan bakar, dan senyawa antara metabolisme, meliputi pati glikogen, dengan cepat dapat diubah menjadi glukosa. Yang ketiga, bagian dari kerangka struktural pembentuk RNA dan DNA, gula ribosa dan deoksiribosa. Yang keempat, elemen struktural pada dinding sel tanaman, bakteri, dan eksoskeleton arthropoda, polisakarida. Yang kelima, identitas sel berikatan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel atau oligosakarida. Golongan karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida atau gula sederhana, terbagi atas dua, yaitu berdasarkan gugus fungsinya dan berdasarkan jumlah atom C. Yang kedua, disakarida, terbagi atas dua, yang tidak dapat mereduksi dan yang dapat mereduksi. Yang ketiga adalah polisakarida, terbagi atas dua, yaitu pentosan dan heksosan. Dan yang keempat adalah keturunan karbohidrat lainnya yang terbagi atas tiga, yaitu gum, mucilago, dan pektin. Monosakarida merupakan gula paling sederhana. Rumus molekulnya CH2ON, terdapat dalam dua bentuk, yang pertama aldosa dan yang kedua ketosa. Aldosa memiliki gugus aldehida. Gugus aldehida selalu berada di atom C pertama, dan ketosa memiliki gugus keton. Gugus keton selalu berada di atom C kedua. Monosakarida paling sederhana mempunyai jumlah karbon 3, gliseraldehid, dan dihidroksiaseton. Monosakarida yang paling umum adalah heksosa, dan di alam biasa terdapat dalam konfirmasi D. Glyceraldehid atau karbohidrat paling sederhana. Deglyceraldehid merupakan suatu karbohidrat yang hanya memiliki 3 atom C-triosa berupa aldehid atau aldosa, sehingga dinamakan aldotriosa. Deglukosa, glukosa merupakan aldoheksosa, sering disebut sebagai dextrosa, dan merupakan gula yang terbentuk secara alami pada anggur dan buah-buahan lain. Glukosa berasal dari hidrolisis asam atau enzimatik dari amilum, biasanya dari pati jagung. Glukosa terdapat di dalam darah, sumber ATP dalam respirasi seluler, tersimpan dalam bentuk polimer, pati, dan glikogen. Sifat dan kegunaan glukosa. Sifat kristal monohidrat, kegunaannya sebagai nutrisi dan dapat diberikan secara oral, injeksi subkutan, atau injeksi intravena. Larut dalam air, rasa manis 25% lebih rendah dibanding sukrosa atau gula pasir. Kegunaannya dalam industri farmasi digunakan dalam larutan antikoagulan untuk menyimpan darah, pengobatan, dan pencegahan dehidrasi, mencegah dan mengobati ketosis pada malnutrisi. Glukosa dalam bentuk liquid atau cair diperoleh dari hidrolisis atau tidak lengkap dari pati jagung serta masih mengandung dextrin, maltosa, dan air dan digunakan sebagai bahan keperluan farmasi. Selanjutnya cara membuatnya. Pati jagung yang telah dicuci dicampur dengan HCl encer dan dipanaskan selama 22 menit dengan tekanan 30. Selanjutnya larutan netral, sentrifugasi, disaring hingga jernih dan dipekatkan. Dan yang terakhir glukosa cair berbentuk sirup. Laktosa merupakan aldoheksosa. Gula ini tidak ditemukan tersendiri pada sistem biologis, namun merupakan bagian dari disakarida laktosa. Galaktosa dikenal sebagai gula dalam susu dan yogurt sebagai bagian dari laktosa, dan terdapat dalam polimer sebagai agar. Yaitu difruktosa. Difruktosa merupakan ketoheksosa. Nama lain fruktosa, fructopiranosa, dan levulosa. Sumbernya terdapat secara alami pada buah-buahan yang berasa manis dan madu, gula buah. Diperoleh dengan cara hidrolisis inulin.
atau fruktosan dan inversi larutan sukrosa dalam air. Secara komersial, fruktosa dibuat dari kristalisasi sirup fruktosa yang diturunkan dengan cara hidrolisis dan isomerisasi patiseral atau gula tubuh dan buah bit. Selanjutnya, ada sifat dan kegunaan dari fruktosa. Sifat dari fruktosa ada dua. Yang pertama yaitu kristal, tidak berwarna atau serbuk putih, tidak berbau, berasa manis, mudah larut dalam air. Yang kedua, lebih manis dibandingkan sukrosa 100 dan fruktosa 173. Kegunaannya ada dua, yaitu bahan pemanis pada tablet atau sirup. Yang kedua, pelengkap nutrisi secara parenteral ataupun oral, digunakan pada kondisi ketoasidosis akut. Ada silosa atau wood sugar, suatu aldopentosa yang diperoleh dengan mendidihkan bonggol jagung, korncob, jerami straw dengan asam encer untuk menghidrolisis polimer silan. Mempunyai rasa manis sebagai bahan diagnostik untuk mengevaluasi absorpsi di usus. Selanjutnya ada arabinosa atau plantain sugar, suatu aldopentosa yang diperoleh dari gum dari tanaman Acacia mesquite atau cherry gum. Merupakan kristal larut dalam air 1:1, agak larut dalam etanol 95%, 1:950. Kegunaannya yaitu sebagai pereaksi fermentasi pada kultur media preparat mikrobiologi. Deribosa merupakan penyusun kerangka RNA, penting perannya bagi genetika, bukan merupakan sumber energi. Jika atom chain nomor 2 dari ribosa kehilangan atom O, maka akan menjadi deoksiribosa yang merupakan penyusun kerangka DNA. Contoh monosakarida lain yang sering digunakan dalam farmasi ada sirup glukosa, liquid glucose, sirup glukosa yang diperkaya dengan fruktosa. Derivat monosakarida yang pertama ada sorbitol, diperoleh dari reduksi glukosa dan juga dapat diisolasi dari buah beri Sorbus aucuparia. Kegunaannya itu untuk gangguan sel, cerna, laksatif, pemanis pengganti gula untuk penderita diabetes. Yang kedua ada manitol, diperoleh dari reduksi manosa dan juga dapat diisolasi dari manna, suatu eksudat berupa getah dari Frasinus ornus. Kegunaannya pengisi, pelicin, pengencer, gangguan sel, cerna, terapi tambahan untuk sembelit, dan sebagai pemanis pengganti gula untuk penderita diabetes. Yang ketiga ada xylitol, kegunaannya bahan pengawet, antimikroba, emolien, bahan pemanis dan penghancur tablet. Kandungan 20-35% silan dapat diubah menjadi silosa dan hidrolisis. Cara memperolehnya ada xylitol terjadi secara alami pada beberapa buah dan beri. Secara komersial, xylitol diperoleh dari hidrogenasi reduksi silosa. 4. Asam-asam. Kegunaannya komponen sistem buffer pada makanan dan obat-obatan. Asam sitrat, acidum citricum, diisolasi dari buah jeruk dari fermentasi sukrosa. Asam laktat, acidum lacteum, dari fermentasi laktat hidrolisis amilum jagung, kentang dan gula susu. Asam tartat, acidum tartaricum, diperoleh dari buah anggur, Vitis vinifera, Vitacea. B. Disakarida. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menjadi 2 molekul monosakarida, gula sederhana. Disakarida terdiri dari yang pertama ada disakarida yang mereduksi, contohnya gentibiosa, laktosa, dan maltosa. 2. Disakarida yang tidak mereduksi, contohnya sukrosa. Beta maltosa. Disakarida ini tidak ditemukan di alam kecuali pada kecambah, gandum, dan padi-padian. Terus ada maltosa, merupakan gabungan dari 2 molekul glukosa. Maltosa hasil dari hidrolisis padi, terdiri dari 2 glukosa yang terikat dari ikatan alfa 1-4. Dapat dihidrolisis dengan maltase. Kegunaannya bahan pemanis dan penghancur tablet. Beta laktosa sering disebut sebagai laktosa atau gula susu. Sumbernya susu segar baik yang belum atau telah dipasteurisasi. Tersusun atas D-glukosa dan D-galaktosa, merupakan gula yang mereduksi. Beta-laktosa, ikatan antar kedua monosakarida merupakan ikatan C1-4, dapat dihidrolisis dengan laktase. Sifat dan kegunaan laktosa, yaitu 1. Sifatnya.
serbuk tidak berbau, rasa agak manis, stabil di udara tetapi dapat menyerap bau, larut dalam air, sedikit larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, kurang manis dibanding sukrosa dan lebih mudah terhidrolisis. Kegunaannya yaitu 1. Bahan makanan untuk bayi, dan kedua, bahan pengisi untuk tablet. Sukrosa. Sukrosa disebut juga dengan sakharum. Sumbernya secara komersial diperoleh dari tebu dan buah pit. Dapat pula dari palem. Sukrosa tersusun atas molekul glukosa dan fruktosa. Sifat dan kegunaan sukrosa. Sifatnya yaitu 1. Kristal, berbentuk kubus, tidak berbau, tidak berwarna, rasa manis, stabil di udara, bereaksi netral terhadap lakmus, mudah larut dalam air dan agak sukar larut dalam alkohol. Kegunaannya yaitu 1. Memberikan rasa manis pada sediaan obat, kadar lebih dari 60% sebagai pengawet, bahan penyalut tablet, bahan pembantu pembuatan granul. Derivat disakarida atau gula-gula alkohol. 1. Maltitol. Diperoleh dari hidrogenasi dengan suatu katalis pada sirup maltosa. Dari hidrolisis pati, dimurnikan, dipekatkan, sirup dikristalisasi. Kedua, sebagai pengganti gula atau bahan granulasi. Kedua, isomalt. Diproduksi dari sukrosa atau food grade. Gula bit diubah dengan transglukosidasi secara enzimatik menjadi isomaltulosa disakarida. Tereduksi sebagai bahan granulasi, bahan pemanis permen karet. Laktitol. Diperoleh dengan cara dihidrogenasi katalitik dari laktosa sebagai pengganti gula, pencahar prebiotik. Polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari unit monosakarida. Berbeda antara satu dengan yang lain pada unit penyusunnya. Ikatan yang menghubungkan rantai cabang yang berbentuk. 3. Sifat-sifat. Sifat-sifat polisakarida sering disebut sebagai senyawa bukan gula karena rasanya tidak manis. Satuannya dihubungkan secara glikosidik dan dapat dipecah dengan cara hidrolisis. Polimernya terbentuk secara ilmiah. Polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari unit monosakarida. Berbeda antara satu dengan yang lain pada unit penyusunnya, ikatan yang menghubungkan rantai cabang yang berbentuk. Sifat-sifat polisakarida sering disebut senyawa bukan gula karena rasanya tidak manis. Satuan-satuannya dihubungkan secara glikosidik dan dapat dipecahkan dengan secara hidrolisis. Polimernya berbentuk secara alami. Glikogen, polimer glukosa dengan struktur yang mirip dengan amilopektin, tapi banyak cabang setiap 8 residu dan lebih pendek. Terdapat di hewan sebagai bentuk simpanan karbohidrat. Ketika dibutuhkan energi, dipecahkan menjadi glukosa, glikogenolisis, tersimpan dalam hati dan otot. Selulosa. Yang pertama, komponen utama pada tumbuhan berkayu, pembentuk dinding sel tumbuhan. Yang kedua, polimer deglukosa linear dengan ikatan beta 1 lebih dari 4, sehingga mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan amilosa atau tidak mudah dihidrolisis. Yang ketiga, bentuk seperti fiber atau serat lurus dan memanjang. Yang keempat, kegunaannya yaitu adsorben, pengisi, pengikat, bahan pakaian, pelindung luka bedah. Syaratnya berguna memperlancar pencernaan. Serat selulosa bisa diperoleh dari yang pertama Acetobacter psilinum, yang kedua Gossypium arboreum, yang ketiga Gossypium herbaceum, yang keempat Gossypium hirsutum, yang kelima Gossypium barbadense. Serbuk selulosa diperoleh dengan cara pemurnian dan reduksi ukuran secara mekanik dari selulosa yang diperoleh dari bubur kayu tanaman berserat. Derivat gula. Yang pertama, derivat gula asam askorbat atau vitamin C dan asam lainnya. Yang kedua, vitamin C banyak terdapat di yang pertama Hippophae Elaignaceae, yang kedua Actinidia sinensis, Actinidiaceae atau kiwi, yang ketiga Capsicum annum, Solanaceae atau paprika, yang keempat Myrcaria cauliflora myrtaceae, yang kelima Malpighia punicifolia Malpighiaceae. Identifikasi karbohidrat. Yang pertama, uji Molis, yaitu identifikasi karbohidrat secara umum. Yang kedua, uji Tollens, yaitu identifikasi gula pereduksi. Yang ketiga, uji Barfoed untuk membedakan mono dan disakarida. Yang keempat, uji Benedict, yaitu identifikasi gula pereduksi. Yang kelima, uji Fehling, yaitu identifikasi gula pereduksi. Yang keenam, uji Bial, yaitu identifikasi adanya pentosa. Yang ketujuh, uji Seliwanov, yaitu identifikasi adanya ketosa. Berikutnya biosintesis karbohidrat. Biosintesis karbohidrat merupakan komponen utama dalam suatu makanan yang merupakan sumber energi
yang utama bagi setiap organisme hidup. Dalam sel tumbuhan, karbohidrat mengalami berbagai proses kimia, maka proses inilah yang akan kemudian mengalami peran penting dalam tubuh kita. Proses yang dialami oleh unsur-unsur makanan setelah dicerna dan diserap disebut dengan metabolisme intermediate. Metabolisme intermediate ini mencakup bidang luas yang tidak hanya proses metabolik yang dialami oleh masing-masing molekul saja, tetapi juga intermelasi dan mekanisme yang mengatur arus metabolik untuk dapat melewati proses-proses atau tahapan-tahapan tersebut. Proses metabolisme itu kemudian digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama anabolisme, penyatuan atau pembentukan. Anabolisme merupakan serangkaian kegiatan reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar. Dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk menyusun atau sintesis molekul. Proses anabolisme yaitu glukogenesis, glikogenesis, dan fotosintesis. Yang kedua ada katabolisme, pemecahan. Katabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya molekul kecil, atau dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Proses katabolisme yaitu glikogenesis asam pirufat. Yang ketiga amfibolisme atau yang disebut dengan persimpangan. Reaksi ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persampingan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antara reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme. Contohnya reaksi ini adalah siklus asam sitrat. Adapun proses metabolisme karbohidrat, yang pertama glukolisis. Glukosa diaktifkan oleh molekul ATP menjadi glukosa fosfat. Melalui tahap-tahap proses kimia yang kompleks, glukosa fosfat diubah menjadi asam pirufat, yaitu senyawa hasil akhir glukolisis yang memiliki 3 atom karbon. Yang kedua, Dow-Krebs. Asam pirufat mengalami oksidasi sehingga melepaskan karbon dioksida dan asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami oksidasi sempurna di dalam siklus asam sitrat Dow-Krebs sehingga menghasilkan atom hidrogen berenergi tinggi serta membebaskan molekul karbon dioksida. Yang ketiga, sistem transport elektron. Atom hidrogen berenergi tinggi dari siklus Krebs akan dipisahkan menjadi proton H+ dari elektron berenergi tinggi. Ion H+ menangkap elektron dari oksigen bebas membentuk senyawa air. Elektron berenergi tinggi dipindahkan ke dalam molekul pembawa elektron NAD dan FeAD untuk masuk ke dalam rantai transport elektron, dan fosforilasi oksidatif yang akhirnya menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim sitokrom. Selanjutnya adalah gula. Gula reduksi. Gula reduksi merupakan gula yang mempunyai gugus keton atau aldehid sehingga mampu memproduksi ion Cu2+ menjadi Cu+. Sifat reduksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus hidroksil atau OH bebas yang reaktif. Sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif karena keduanya sudah saling berikatan. Sedangkan laktosa mempunyai OH bebas pada atom C nomor 1 pada gugus glukosanya. Oleh karena itu, laktosa bersifat pereduksi sedangkan sukrosa bersifat non-pereduksi. Pengertian gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk menjadi energi. Secara umum, gula dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, monosakarida. Mono yang berarti satu yang terbentuk dari satu molekul gula, yang termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua yaitu disakarida. Berbeda dengan monosakarida, disakarida berarti terbentuk dari 2 molekul gula. Yang termasuk disakarida adalah sukrosa, gabungan glukosa dan fruktosa, laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa, dan maltosa, gabungan dari 2 glukosa. Macam-macam disakarida. Yang pertama, maltosa. Maltosa merupakan hasil dari hidrolisis pati, terdiri dari 2 glukosa yang terikat dengan ikatan alfa 1 sampai 4 dan dapat dihidrolisis. Yang kedua yaitu sukrosa. Dikenal sebagai gula meja, berperan penting dalam pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit, silawan, dan kelapa kopior. Terdiri dari glukosa dan fruktosa yang terikat yaitu C1 alfa glu sampai C2 beta fru. Dapat dihidrolisis oleh sukrase atau invertase. Pada pembuatan sirup atau gula pasir, sukrosa dilarutkan dalam air dan dipanaskan
sebagai sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang disebut gula invert. Ketiga, laktosa, dikenal sebagai gula susu, terdiri dari galaktosa dan gluktosa yang berikatan dengan cara C1 beta galaktosa sampai C4 gluktosa. Dapat dihidrolisis oleh laktase atau beta galaktosidase. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.